kami untuk kokoh berdiri dalam hidup ini, melewati hari demi hari, minggu, bulan, tahun-tahun hidup kami. Kalau hari ini kami masih kuat, kami sadar semuanya karena Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di pagi hari ini kami nyatakan dengan bangga, kami memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memilih kami menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, bahwa dari sekian banyak umat manusia di bawah kolong langit ini, Engkau menyelamatkan kami. Engkau memilih kami Tuhan menjadi kepunyaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur bagi Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau ambil semua pujian kami, Engkau ambil setiap penyembahan kami, Engkau ambil seluruh ungkapan syukur kami, pengagungan kami Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya Engkaulah yang berhak menerima semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur bagi Engkau. Itulah sebabnya Bapa di sorga, di pagi hari ini, dalam kesempatan waktu yang indah ini Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, di mana peraturan demi peraturan yang tidak mengizinkan kami beribadah, bersekutu bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan di sela-sela waktu yang ada ini untuk mendengarkan firman-Mu, kami percaya ini kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Itulah sebabnya Bapa di sorga, biar hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami mau terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami memasuki minggu yang baru ini Tuhan, hari yang baru di dalam perjalanan kehidupan kami. Bagaimana kami harus menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa di sorga, berbicaralah bagi kami pagi hari ini melalui hamba-Mu ya Tuhan. Persingkapkan rahasia sorga melalui firman-Mu bagi kami, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Selikan mata hati kami Tuhan, rohani kami, seluruh hidup kami dengan firman-Mu ya Bapa, sehingga ketika kami pulang, kami tidak lagi hidup di dalam kebiasaan hidup kami yang hampa, yang biasa-biasa saja. Tetapi kami mau hidup dalam satu tatanan kehidupan yang baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Siapa yang bersuka cita hari ini? Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, siapa yang hadir hari Minggu kemarin? Ya? Siapa? Saya mau review dulu. Minggu kemarin itu firman Tuhan tentang apa? Ya? Tubuh kita adalah bait Allah. Ya? Memelihara bait Allah. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mendengar pesan Tuhan hari Minggu kemarin dengan baik, ada pesan yang sangat indah, yang sangat luar biasa, kita bisa bawa pulang dalam hidup kita. Amin. Nah, hari Kamis kemarin saya ada bukakan sebagian di situ, dan saudara rugi kalau saudara tidak hadir hari itu. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang saya dapat dari Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan setiap kita manusia, perlu untuk kita menyadari bersama bahwa kekuatan terbesar dalam hidup kita itu kita dapat terima daripada Tuhan.
Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, wah tapi saya punya uang banyak. Oh tapi saya punya usaha banyak. Tapi saya punya kenalan banyak. Saya punya banyak koneksi. Saya tetap masih bisa hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara ingat baik-baik, semuanya itu ada waktu. Amin. Ada waktu mereka memiliki kita, ada waktu mereka akan melepaskan kita. Halo? Amin. Makanya Daud dia bilang apa dalam Mazmur pasal 27? Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun apa? Tuhan menyambut aku. Amin. Dia menyadari betul bahwa dalam posisi di mana dia diberkati oleh Tuhan, dia dilimpahkan oleh segala sesuatu daripada Tuhan, akan ada banyak orang yang datang pada dia. Amin. Tetapi satu saat ketika dia tidak memiliki apa-apa, semua orang akan meninggalkan. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan dia, dan dia sadari itu, sehingga dalam pujian Mazmurnya dia katakan apa? Saudaraku yang hanya dekat Allah saja dia tenang. Amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di hari ini yang datang bagi saudara dengan saya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 112. Perjanjian Lama, Mazmur pasal 112 ayat 1 kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 112 kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca secara bergantian, kaum pria baca ayat yang ganjil, kaum wanita baca ayat yang genap. Kalau sudah dapat, saya dahului dengan judul perikop bahagia orang benar. Ayat 1, 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya berkasa di bumi, engkau orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbitlah bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyang untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginannya orang fasik akan menuju kebinasaan. Sampai di situ firman Tuhan yang kita akan renungkan di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, judul firman Tuhan di hari ini ialah kokoh atau kuat bersama Tuhan. Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita ingat peristiwa di tahun 2019, ya kan? Kalau bilang begini, saudara ingat tidak? Ingat. Apa yang terjadi di sana? Ya? Tidak tahu. Ya, sudah saya bilang sudah. Tahun 2019 itu kabar di mana Cina atau posisi tepatnya Wuhan itu dilanda dengan satu virus yang sangat mematikan, yaitu itu sudah COVID-19, Corona yang saudara ketahui. Nah, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasih, ketika berita itu didengar,
Semua orang pada umumnya berkata begini, jangan-jangan nanti sama seperti flu babi, jangan-jangan nanti sama seperti flu burung, jangan-jangan nanti sama seperti penyakit menular sebelumnya. Alhasilnya apa yang terjadi? Kekhawatiran, kecemasan itu melanda setiap hati. Amin. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketangguhan seseorang dapat membuat ia mampu melewati sebuah rintangan, ya, yang besar sekalipun di dalam kehidupan dia. Artinya kemampuan kita yang kita miliki dapat menghentarkan kita melewati satu badai yang terjadi di depan kita, yang ada di hadapan saudara dengan saya. Nah, misalkan begini, ketika seorang prajurit, seorang tentara, saudara mungkin, ya saya biasa nonton laki-laki itu, ya, dulu dari sejak kita di kampung. Saudara tahu itu siapa nama? John Rambo? Tahu tidak? Waktu dia pergi ke mana? Filipina kan? Yang dia membebaskan beberapa tawanan tentara Amerika di sana. Dia pergi apakah dengan kelompok atau sendiri? Sendiri. Iya kan? Tapi kenapa dia bisa pulang? Ya selain itu karena sutradara, ya, tapi itu memang kisah yang terjadi benar. Amin. Dia pergi sendiri. Saudara, apa yang terjadi? Dia pulang dengan apa? Kebenaran. Amin. Padahal ini bahaya di depan dia, tetapi karena ketangguhannya, kokohnya dia terus maju. Saudara, dia pulang dengan kemenangan. Itu yang tadi saya mau katakan. Waktu kita berjalan dalam kehidupan kita, kita memiliki satu kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Kita pasti menembus setiap pintu yang tertutup di depan kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini yang kita mau belajar, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat 8 dia katakan begini, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saudara bisa lihat bagaimana mungkin seseorang di mana di depan dia ada begitu banyak orang yang memusuhinya, tetapi dia tidak gentar sedikit pun. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi kalau tidak ada kekuatan yang melebihi daripada lawannya itu ada di dalam dia. Amin. Misalkan contoh, ya, ada satu contoh kasus. Ada satu orang berjalan di sebuah lorong begini, lalu ada banyak preman di situ. Lalu mereka hadang dia. Tapi orang ini dia tetap maju. Karena apa? Dia tahu dia punya kekuatan yang besar. Ya, karena dia jago karate. Waktu dia maju, apa yang terjadi? Preman-preman itu kalah semua. Iya kan? Artinya begini saudara, masalah itu tetap ada di depan kita. Halo? Dan kita tidak bisa menghindari itu. Pasti kita harus maju. Nah, kalau kita maju dengan apa adanya yang ada pada kita, dengan kelemahan keterbatasan kita, otomatis kita pasti kalah. Amin. Boro-boro maju itu lari pastinya. Iya kan? Maju Pak. Saya terlalu kuat, apalagi ini bukan satu orang, banyak ini, saya lari sudah. Ya kan? Baik kalau lari itu lolos, tapi kalau mereka kejar dapat, selesai. Iya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan ini, pemazmur memberikan satu gambaran bagaimana kokohnya, tangguhnya seseorang yang bergaul dengan Tuhan. Halo? Ingat baik-baik. Dia bisa berdiri teguh. Dia tidak takut kepada sebuah kabar celaka sekalipun. Ketika kita dengar, oh Wuhan itu begini, jangan-jangan nanti masuk ke Indonesia. Betul, masuk Indonesia. Sampai sekarang belum pulang-pulang. Iya kan? Dia datang dari Wuhan, sampai sekarang belum pulang-pulang. Apakah visanya masih ada? Iya kan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
betapa tangguhnya seseorang yang bergaul dengan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saudara lihat ayat 6 dan ayat 7. Sebab ia takkan goyah untuk apa? Lihat, bukan sebentar. Amin. Kalau kekuatan manusia saja itu sebentar. Misalkan kekuatan saya karena saya jago karate, tapi kalau saya sudah tua, selesai. Amin. Artinya kekuatan kita terbatas. Tapi karena dia bergaul dengan Tuhan, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan apa? Ia takkan goyah untuk apa? Makanya seringkali saya tanyakan, saudara mau sesuatu yang sifatnya lama atau sebentar saja? Ya? Makanya lama, semua orang mau sama lama lah. Siapa yang mau singkat-singkat? Bahagia sama lama lah. Biasa sampai ada lagu bilang kalau bahagia dengan dia 1000 tahun kan. Mana ada itu bisa terjadi. Iya kan? Nah, tapi itu lagu. Kita kembali ke firman Tuhan. Ya, ayat 6 dia katakan apa? Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Saudara, mustahil. Kalau kekuatannya saja, dia pasti lemah satu waktu. Amin. Lanjut, orang benar itu akan diingat selama-lamanya lagi. Ayat 7 dikatakan begini, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh apa? Ini rahasianya. Amin. Dia tahu bahwa waktu Tuhan dekat dengan dia, bahaya itu tetap ada, tapi bersama dia Tuhan, dia mampu melewati. Dia tahu bahwa setiap orang yang bermusuhi dia itu pasti ada. Sebentar nanti saya akan jelaskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan bukan berarti bahwa semua pasti aman, tidak bisa. Pasti kita mengalami kesukaran, tapi dari sanalah kita akan mengerti kuasa Tuhan seperti apa. Amin. Makanya kenapa kita seringkali malu untuk bersaksi? Karena apa yang kita mau saksikan? Iya kan? Betul ke tidak? Nafas hidup, saya selalu bilang begini Bapak Ibu, ingat firman Tuhan yang pernah saya bagikan. Ingat, kasih Tuhan bagi manusia ada 2 tipe. Yang pertama, tipenya itu universal, bagi semua. Apa itu? Nafas hidup, kekuatan, ya, nafas hidup, apa lagi? Ya, kesehatan, keamanan, itu untuk semua orang. Matahari terbit, dalam Matius dia bilang apa? Tuhan memberikan matahari, hujan bagi orang benar dan orang berdosa. Itu kasih Allah yang universal bagi semua orang. Tapi ada kasih Allah yang spesial. Amin. Nah, ini yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pemazmur memberikan gambaran bagaimana tangguhnya seseorang yang bergaul dengan Tuhan. Padahal saudara bisa lihat begitu banyak orang yang hendak memusuhi dia. Coba saudara bayangkan, coba. Gini, waktu orang ini memusuhi saudara karena sebuah kebenaran, ya, bahkan saudara, menurut pandangan saudara, orang itu punya potensi untuk menjatuhkan saudara. Apa perasaan saudara? Wah, jangan-jangan begini. Hasilnya apa saudara yang terjadi? Banyak orang yang justru mengalah dan hidup di dalam dosa itu. Amin. Karena satu, mereka berpikir mereka tidak sanggup untuk melawan. Padahal mereka lupa pesan Tuhan Yesus waktu dia mengutus murid-muridnya. Apa yang terjadi? Kamu akan diperhadapkan ke mahkamah agama, kamu akan diadili di muka umum dan sebagainya. Tapi apa kata Tuhan? Pada saat itu jangan takut apa yang kamu harus katakan. Kenapa? Karena pada saat itu Roh Kudus yang akan berbicara melalui hidup kita. Keren kan tidak? Keren sekali. Amin. Dahsyat. Mana ada Tuhan yang bisa buat seperti itu selain Tuhan Yesus? Amin. Mana ada Allah yang lain yang bisa buat seperti itu selain Allah yang kita sembah? Amin.
Jadi kalau saudara tidak percaya dia, saudara rugi sekali. Haleluya. Padahal begitu banyak orang yang hendak memusuhinya, bahkan keadaan yang mestinya membuat orang yang mendengar itu mengalami kegoncangan, ketakutan, kecemasan dalam hidupnya, tetapi itu tidak terjadi kepada orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara lihat, dengan jelas dia katakan apa? Dia tidak takut kepada kabar celaka. Dia tahu waktu dia berdiri dalam kebenaran, siapapun yang memusuhi, pejabatkah, apapun yang memusuhi, waktu dia berdiri, penguasa sekalipun, waktu dia berdiri di dalam kebenaran, dia tahu kebenaran yang akan membela dia. Amin. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang perlu untuk dipahami dahulu dari setiap saudara dengan saya, bahwa apabila hidup kita telah mengalami pemeliharaan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, promosi dari Tuhan seperti Daud yang tidak wajar menerimanya, ya, takhta yang dia duduki sebagai seorang raja. Tapi karena Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Akan ada banyak orang yang bangkit memusuhi hidupmu. Ingat baik-baik, waktu saudara oleh karena Tuhan, saudara diperlengkapi ini, saudara dibuat begini, saudara dipromosikan Tuhan begini, saudara diangkat Tuhan begini. Ingat, ada banyak orang yang akan bangkit memusuhi saudara. Amin. Satu contoh yang paling luar biasa dari sejak kejadian, siapa? Habel. Ingat Habel? Ingat. Kenapa dia? Ya? Haleluya. Ya? Dia dibunuh oleh kakaknya sendiri. Saudara, kakaknya sendiri. Oleh karena apa? Perkenan Tuhan atas korbannya Habel. Saudaranya sendiri loh, saudara. Bagaimana itu tidak terjadi dengan orang yang di luar sana? Amin. Ingat baik-baik kata Yesus, aku datang bukan membawa damai, aku datang membawa apa? Pedang. Amin. Nah, waktu Tuhan ada dalam kehidupan kita, otomatis kegelapan itu pasti disingkirkan. Halo? Nah, kalau itu terjadi, otomatis orang akan memusuhi kehidupan saudara. Orang akan iri dengan kehidupan saudara atas pencapaian yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, atas promosi yang Tuhan kasih dalam hidupmu, atas cara Tuhan mengangkat hidup saudara. Amin. Itu dialami oleh siapa juga? Yusuf. Amin. Saudara lihat, belum tercapai, masih dalam proses. Ini baru mau masuk dalam proses ini. Saudara-saudaranya sudah benci. Ingat, lagi-lagi saudaranya sendiri. Ayo coba. Lalu saudara bilang, itu satu teman baik, dia pasti tidak benci saya. Siapa yang bilang? Iya kan? Siapa lagi? Daud. Nah, ini baru orang lain, tapi masih dari satu keturunan juga. Iya kan? Daud. Iya kan? Daud tidak wajar dia jadi raja. Iya kan? Tidak masuk logika. Masa anak ingusan ya, anak yang masih muda begitu bisa jadi seorang raja? Otomatis Saul iri. Iya kan? Saudara bayangkan, itulah yang terjadi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika situasi ini dialami oleh orang yang jauh daripada Tuhan, yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka dipastikan dia pasti goyah. Halo? Maka saya pastikan bahwa dia pasti ketakutan. Wah, nanti kalau dia bikin begini, apalagi dia penguasa. Amin. Tapi Daud dia bilang apa? Tuhan itu adalah kekuatanku. Tuhan adalah gunung batu.
Tuhan adalah perisai, kota benteng dalam hidupku. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, waktu hal itu terjadi dalam kehidupan orang yang jauh daripada Tuhan, ingat, jauh dan dekat dengan Tuhan saya sudah pernah jelaskan. Jadi ya rugi saudara sendiri. Yang berikut, ketika hal itu terjadi pada orang yang dekat dengan Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dia tetap kokoh? Kenapa dia tidak goyah? Kenapa dia tidak bimbang? Kenapa hal itu terjadi dalam kehidupan? Yang pertama, kita mau belajar. Karena Tuhan. Ingat, karena Tuhan yang bertanggung jawab sepenuh atas hidupnya. Halo? Amin. Saudara ingat, kita ada di tengah-tengah dunia, bukan keinginan orang tua. Sekali lagi saya ulangi, kita ada di tengah-tengah dunia, bukan keinginan bapak dengan mama. Halo? Sekalipun kita sudah tua, kita harus memahami hal ini. Kenapa? Karena kita ada di dunia, tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Makanya saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, setiap apapun yang saya terima dari Tuhan dan saya bagikan, saya pastikan itu berbeda dengan mungkin banyak hamba Tuhan di luar. Kenapa? Karena kita hidup di dunia atas dasar rencana Tuhan, bukan rencana orang tua. Alhasilnya apa saudara? Waktu banyak orang yang melahirkan, mulai, oh kamu nanti begini, kamu nanti begini. Apa yang terjadi? Jiwa manusia yang mestinya datang dari Tuhan itu pasti tidak terima. Amin. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa diatur, hanya yang bisa mengatur Tuhan. Halo? Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasih, poin yang pertama yang saya mau bagikan bagi saudara dengan saya, kenapa orang yang dekat dengan Tuhan dia tetap kokoh, dia tetap kuat? Karena yang pertama, karena Tuhan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup dia. Saya mau tanya, siapa yang bertanggung jawab atas hidup saudara hari ini? Bapak? Mama? Saya punya om, saya punya koneksi. Ingat, semuanya pasti berlalu. Yang hanya dapat tetap bersama dengan saudara dengan saya ialah Tuhan. Jadi saudara cukup bayangkan kenapa banyak kali orang yang merasa dikecewakan, karena dia bergantung hidupnya kepada pribadi yang salah. Amin. Kenapa saudara bilang begini? Oh saya punya suami dia begini, oh saya punya istri dia begini, oh saya punya bapak dengan mama tidak peduli lagi dengan saya. Karena kita salah. Siapa yang kita harus bergantung hidup kita? Hanya Tuhan. Kenapa kita goyah? Kenapa kita gampang takut? Karena kita ketergantungan hidup kita bukan pada Tuhan, tapi pada harta kita, pada kekayaan kita, pada pekerjaan kita, pada usaha kita, bahkan pada hal-hal yang lain dari dunia ini. Alhasilnya apa? Waktu sesuatu terjadi di luar dari apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, baru datang Tuhan, kenapa begini? Loh, selama kamu buat, saya tidak pernah ada di situ. Iya kan? Baru kenapa ujungnya ini baru saat datang di saya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat Mazmur pasal 121 ayat 5 sampai 8. Mazmur pasal 121 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan katakan begini, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia bahkan menjaga nyawa saudara dengan saya.
Makanya ada orang yang bilang begini, oh orang itu dia yang bunuh saya kena pakatan, saya mati. Saya punya bapak itu dia kena pakatan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita jauh daripada Tuhan. Halo? Jadi mari Bapak Ibu Saudara renungkan baik-baik. Tuhan yang bertanggung jawab mengendalikan seluruh kehidupan saudara dengan saya. Dia menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu. Dari kapan? Dari sekarang sejak firman ini disampaikan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, penawaran Tuhan kalau kita ikuti dengan baik, dunia punya tidak sebanding. Amin. Tapi seringkali kita dibutakan, lalu kita katakan, wah dunia punya boleh nikmat sekali, iya kan? Siapa yang di sini kalau dia dipromosi dia tidak mau terima? Semua orang pasti mau. Amin. Tapi waktu kita dapat promosi yang benar dari Tuhan, membawa kita kepada satu tujuan, Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dipastikan bahwa apabila ada hubungan antara seseorang dengan hidup saudara, maka orang tersebut yang pasti akan menolong hidup saudara, bukan orang yang tidak saudara kenal. Amin. Saya mau tanya, kalau saudara jalan, gimana lah begitu? Orang yang saudara tidak kenal, saudara memerlukan sesuatu yang sangat penting, saudara butuhkan hari ini. Logika, dia akan menolong atau tidak? Oh, siapa? Iya kan? Manusia. Itu dia tidak akan kenal, kan? Dia tidak akan menolong karena dia tidak kenal. Ya, itu orang yang tidak kenal. Kadang-kadang orang yang kita kenal sekalipun, dia pura-pura tidak kenal lagi. Betul gak tidak? Itu mantannya. Iya kan? Kadang-kadang orang yang kita kenal sekalipun, dia bersikap seperti tidak kenal dengan kita. Iya kan? Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika orang yang dekat dengan kita itu mampu menolong, apalagi dengan Tuhan. Halo? Amin? Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pahami kenapa kita gampang goyah. Karena ketergantungan hidup kita bukan pada Tuhan. Yang kedua, ayat 2 dan ayat 3. Firman Tuhan katakan begini, anak cucunya akan berkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk apa? Selamat. Ingat, poin yang kedua yang saya bagikan, kenapa orang yang dekat dengan Tuhan itu dia tidak gampang goyah? Karena dia tahu janji Tuhan itu sifatnya kekal, bukan sementara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan begini, dahulu aku muda dan sekarang aku telah tua, namun aku tidak pernah melihat anak cucu orang apa? Benar. Ingat, bukan orang Kristen. Halo, bukan anak majelis, bukan anak pendeta. Halo, tapi anak orang benar. Amin. Karena begini, kenapa itu bisa terjadi? Karena kebenaran itu pasti melahirkan kebenaran. Halo? Sementara kenajisan, dosa pasti melahirkan dosa. Makanya dalam Roma pasal 5, Roma pasal 6, firman Tuhan katakan begini, bahwa dari satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Dari satu orang pula, semua orang menjadi orang benar. Amin. Nah, pemazmur menyadari ini saudara, sehingga dia menulis bagi saudara dengan saya bahwa janji berkat Tuhan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan atas hidup kita
itu sifatnya kekal. Makanya kenapa di dalam Ulangan, saudara, firman Tuhan katakan begini, sampaikanlah itu kepada anak-anakmu, baik di saat kamu duduk makan, ya, dimanapun kamu berada, jelaskan takut akan Tuhan. Tuhan hanya satu, Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Dia hanya satu pribadi, hanya kepada Dia kita harus kasih, kita harus takut akan Tuhan. Kenapa terus disampaikan itu? Karena waktu anak kita, ya, walaupun kita orang benar, tapi waktu anak kita dia menyimpang dari jalan hidup kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, janji itu tidak berlaku bagi dia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, waktu hidup saudara sebagai orang yang diandalkan, misalkan dalam keluarga atau dalam sebuah komunitas lah, ya, atau di sebuah perusahaan, atau kalau sebagai seorang anak didik di kelas, wah, saya punya teman dia contoh pintar matematika, ya, atau dia pintar fisika, atau dia pintar ada pelajaran lain, cepat, ya, bahasa Inggris. Kalau ada tugas saya mau pendidikan dengan dia. Saudara ingat, ini pengalaman yang dulu saya alami. Saya ingat waktu dulu kalau mau dapat tugas PR kelompok